organisasi SRC ini sangat membantu dari pihak kepolisian karena setiap ada kejadian, contohnya orang tenggelam, kecelakaan seperti itu di jalan maupun di mana mungkin kebakaran hutan. Jadi pihak dari RC ini cepat memberi informasi pada kami. Baik, selamat pagi Sobat Inspiratif. Pagi hari ini, tepat di hari Minggu, Kanan Inspiratif akan mengulik kembali atau menjelajahi pelosok-pelosok di Kutai Timur untuk mencari inspirasi-inspirasi baru terkait sama kegiatan-kegiatan masyarakat yang bisa kita jadikan inspirasi buat kita laksanakan agar kegiatan-kegiatan positif itu tetap berjalan di Kabupaten Kutai Timur. Saat ini kita sudah berada atau akan menuju ke suatu lokasi rumah di mana di situ ada suatu komunitas atau perkumpulan terkait sama komunikasi melalui radio atau handy talkie. Bagaimana kegiatannya, berapa jumlahnya, dan kegiatan positif apa yang bisa kita ambil dari komunitas radio tersebut. Untuk itu saat lagi kita akan langsung ke sana untuk berbincang dengan komunitas tersebut, apa yang dilakukan hari ini. Kita lanjut ke TKP. Assalamualaikum. Bapak, wah ada Pak Polisi juga rupanya di sini. Mana polisi. Mas siapa? Mas Toyib. Ini Penceng penceng. nggak pernah lurus. Oh gitu. Oke. Boleh saya duduk, Pak? Monggo. Baik, Sobat Inspiratif. Kita sudah ketemu dengan beliau. Ini pentolannya komunitas radio. Nanti kan kita bincang-bincang dengan beliau. Apa sih kegiatan yang bisa dilakukan sehari-hari terkait sama ini? Terus keunggulannya apa sih komunitas radio ini? Apakah dengan sama dengan komunitas ternak atau komunitas-komunitas yang lain? Kita langsung ke pelakunya. Mas Penceng. Wah, apa namanya komunitasnya, Mas? Namanya SRC. Rapi Klub Kecamatan. Simpatisan Rapi Klub, SRC itu ya. Rapi Klub Kecamatan. Itu komunitas apa itu? Mungkin bisa dijelaskan sama Sobat Inspiratif. Komunitas penghobi komunikasi radio HP yang mengacu kepada organisasi Rapi Indonesia. Rapi. Ya, Rapi itu sendiri? Radio Antar Penduduk Indonesia. Oh, jadi komunitas kayak beginian ini ya? Ya. HT, Handy Talkie bahasanya Ya. gitu ya. Untuk jumlah pesertanya atau anggotanya berapa banyak? Periode pertama kurang lebih 105 orang. Itu meliputi Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Sangkulirang, Bengalon, Lahou. Wih, sudah sampai ke kecamatan-kecamatan sana ya? Untuk periode kedua ini kita masih baru mulai untuk ngumpulin teman-teman yang baru menggunakan handy talkie ini di dalam kota Sangatta aja, jadi belum keluar. Yang kemarin karena sudah banyak yang pinter, sudah banyak yang menguasai, sudah banyak yang mempunyai izin polsen Rapi, jadi terus ke anggota Rapi. Nah, kita sekarang mewadahi teman-teman baru yang baru mulai punya, baru mulai beli, baru mempelajari ini, kita arahkan, kita pandu, dan nantinya juga akan ngurus izin polsen Rapi. Jadi SRC ini mungkin di bawah naungan Rapi itu ya? Ya, atau secara anak didiknya atau apanya? anak cabangnya? didiknya, ya. Oh, gitu. Sambil mensupport juga untuk Rapi, untuk pengurus Rapi, sehingga dia bisa berkembang untuk menyampaikan amanah pemerintah dalam penggunaan frekuensi sesuai dengan Undang-Undang Kominfo. Jadi harus mematuhi Undang-Undang ITE juga lah gini ya? Mungkin ya? Ya, betul. Untuk perizinannya udah lisensinya sampai mana itu? Izinnya skala nasional udah ya? Kementerian Kominfo. Rapinya. Kalau kita bukan organisasi, kita hanya
hanya belajar untuk masuk ke rapinya, Oh, gitu. mempersiapkan diri untuk masuk ke rapi. Terus kegiatan-kegiatan apa Pak biasanya yang dilakukan di komunitas radio-radio ini? Apakah sekedar say hello aja? Ini kan nggak ada pulsanya ya ini ya? Nggak ada. Yang penting ada baterainya, channel pas, Iya. konten-kontenan gitu ya? Ya garis besarnya secara umum kita arahkan untuk membantu pemerintah dalam hal Kamtibmas di wilayah masing-masing. Jadi untuk melaporkan segala sesuatu yang terjadi di wilayah, di area mereka tempat tinggal. Jadi itu sebagai apa ya, base camp informasi. Misalnya nih ada anggota di SRC ini tinggalnya di suatu tempat, kemudian di sebelah rumahnya ada kebakaran atau apa, itu saling bertukar informasi gitu ya. Jadi saling bertukar informasi, nanti mungkin juga dari bapak-bapak polisi juga bisa memonitor di situ apa yang dilakukan oleh masyarakat. Nanti kalau salah ditegur, kalau benar ya didukung. Jadi selama ini sering ya kerjasama sama mungkin kepolisian di sini atau seperti apa gitu ya, sering ya? Ya untuk selama ini sih kepolisian, BPBD, Basarnas dan pemadam. Pemadam. Jadi kita selalu aktif untuk menginformasikan setiap kejadian kepada yang berkaitan. Oh gitu. Di sini ada channelnya sendiri-sendiri kayak pemadam atau apa? Ada. Channel pemadam sendiri, channel Rapi, Orari sendiri, channel Basarnas sendiri, mungkin juga channel kepolisian juga sendiri. Tapi kita tidak bisa memasuki channel-channel mereka. Kita hanya menginformasikan aja, mungkin ada anggota yang punya nomor WA-nya, mungkin ada anggota yang jadi kita hanya komunikasi antar ini nanti diteruskan oleh anggota yang lain. Oh gitu ya. Mungkin alangkah bagusnya mungkin 1 atau 2 orang polisi yang ikut gabung di sini ya. Jadi atau pemadam atau apa. Minimal punya HT atau punya channel yang sama seperti ini. Jadi informasi dari SRC itu bisa cepat gitu ya. Ya harusnya begitu. Harusnya kita begitu. dimonitor karena kita meliputi wilayah semua gang. Jadi untuk akhir ini kita sudah mencoba, untuk periode kedua ini kita sudah mencoba di seluruh penjuru Sangatta, dari mulai Sangatta Selatan, Sangatta Lama, sampai ke Sangatta Utara dan Sangatta Ujung di kebun-kebun. Teman-teman kita sudah aktif memonitor jalur. Untuk jangkauannya untuk menggunakan radio atau HT semacam ini sampai berapa kilo atau sampai ke kecamatan mana? Kalau untuk point to point dari radio ke radio itu maksimal 2 kilo. 2 kilo. Maksimal 2 kilo. Tapi karena kita bantu dengan pancar ulang, sehingga kita coba untuk mengatasi kesulitan di seluruh Sangatta. Jadi kita sambungkan seluruh Sangatta dengan menggunakan HT ini bisa nyampe. Bisa komunikasi. Itu ya. Ngomong-ngomong terkait sama ini kan salah satu komunitas yang cukup bagus ya menurut saya, karena bisa memberikan informasi yang penting ya di masyarakat. Ya mudah-mudahan kegiatan ini bisa ke depan lebih baik lagi ya kan gitu. Terus ngomong masalah persyaratan, kalau seandainya mungkin sobat inspiratif ingin tergabung, nah, ini syarat-syaratnya apa sih? Apakah ada harus apa gitu? Enggak deh. Persyaratannya yang pertama ya punya HT dulu. Oh punya ini. Ya, punya HT. Enggak ada merek-merek. Enggak ada, mereknya sembarang. Tergantung budget masing-masing. Yang pertama punya HT, yang kedua kita juga punya kesepakatan. Yang pertama itu kita mengacu komunikasi dan penggunaan HT sesuai dengan ADART Rapi dan sesuai dengan bimbingan organisasi Rapi. Itu saja. Itu aja. Ya. Kalau jenis kelamin los nggak ada masalah. Jenis kelamin ya los. Yang asli dan yang palsu pun boleh. Oh gitu ya. Suka bercanda ini Mas Peceng. Untuk kegiatan yang kemarin kayak semacam apa kebakaran hutan apa lahan, terus ada dengar kayak orang tenggelam, itu mungkin sangat membantu ya terkait sama ini. Untuk kegiatan kayak karhutlah itu kan teman-teman dari Rapi itu sudah tergabung di sana dan kita mengikuti di belakangnya. Jadi setiap event kayak kecelakaan, orang tenggelam apa, ya alhamdulillah selama ini teman-teman yang ada di dekat sekitar kejadian itu selalu proaktif untuk bertukar informasi. Jadi kita tahu juga, kita yang dekat dengan aparat juga cepat bisa menginformasikan dengan akurat.
Untuk anggota yang 100 lebih tadi itu pada kerja semua ya? Ada Kerja. apa itu? Karyawan kan? Atau Karya ya dari segala lapisan masyarakat, kita tidak membatasi jenis pekerjaannya, dari mulai yang tukang kurir, pentol gitu ya? tukang, pokoknya semua. Oh, semua. Dari mulai juragan sampai anak buah. Oh, iya, Jadi luar ada biasa. semua. Nah, yang untuk ini yang kita kumpulkan yang baru ini baru 54 orang yang new dan dibimbing oleh teman-teman yang sudah kompeten, yang punya polsen atau izin rapi, yang sudah pernah mengikuti bimbingan organisasi. Jadi kita persiapkan teman-teman yang baru untuk itu, supaya tidak salah menggunakan Henditalki. Keuntungannya ini selain apa ya? Tidak pakai pulsa ya mungkin ya. Tidak pakai pulsa, keuntungan lainnya apa ya? Ini mungkin bisa manggil siapapun ya, tanpa harus mencet nomor gitu. Misalnya Kijang 1, Kijang 2 gitu mungkin ya. Langsung muncul gitu ya. Atau ada informasi yang sifatnya langsung umum, kayak semacam kalau zaman sekarang kan WA group atau apa. Dengan ini dikasih tahu ada kejadian seperti ini, itu semuanya tahu, monitor gitu ya. Untuk bergeraknya cepat gitu ya. Kalau keuntungannya itu pertama ya itu tadi tidak pakai pulsa. Kedua, ini komunikasi mandiri, tidak tergantung pada siapapun. Yang ketiga, satu kali menginformasikan kita bisa didengar oleh semua yang ada di frekuensi itu. Jadi ini adalah merupakan komunikasi cadangan bagi negara Republik Indonesia. Jikalau ada bencana, mungkin 3G hilang, 4G hilang, sinyal HP hilang, ini yang kita fungsikan, yang paling mungkin kita fungsikan, dan selama ini memang kita fungsikan di seluruh dunia. Oke. Ini sangat luar biasa ya, komunitas ini kegiatan-kegiatan sosialnya cukup bagus untuk memberikan informasi, membantu pihak keamanan dan lain sebagainya, atau membantu pemerintah apabila ada suatu kejadian kayak semacam kebakaran lahan, kemudian bencana alam, orang tenggelam dan lain sebagainya. Ini menjadi inspirasi buat sobat inspiratif. Mudah-mudahan apa yang kita tampilkan dalam video ini menjadi pemicu untuk bersama-sama untuk mewujudkan situasi wilayah Kutai Timur yang nyaman, enak gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya komunikasi ini, jalinan silaturahmi tidak harus kopi darat, tidak harus ketemu. Ya, dengan ini komunikasinya bisa. Seperti yang disampaikan Mas Eceng tadi, bahwasanya ini tidak pakai pulsa. Ini tidak ada provider kayak semacam apa gitu ya. Ini los saja, yang penting ada baterainya, ini bisa komunikasi. Untuk memberikan informasi secara umum dan langsung. Misalnya ada kebakaran di jalan ini, semua monitor. Nah, itu semua anggota yang monitor itu apakah ada kewajiban untuk langsung bergerak ke TKP untuk bersama-sama, atau seperti apa di ADRT-nya? Setiap kegiatan kita itu hanya berhak untuk berkomunikasi aja, jadi melihat dan menginformasikan. Jadi kita tidak punya wewenang untuk bertindak, karena bertindak ada substansinya masing-masing, ada bagian masing-masing. Mungkin kalau ada kecelakaan kita hanya melihat dan melaporkan kepada yang berwenang, mungkin kepolisian. Kalau ada tenggelam juga kita hanya melihat, menginformasikan ke yang bagian tenggelam. Jadi gitu. kita nggak berhak untuk menindak itu. Kita hanya berhak untuk monitor dan menginformasikan. Hanya sarana informasi ya. Penyambung lidah. Penyambung lidah. Oke. Dikala pulsa habis. Ini pulsa HP habis pakai ini. Ya. Mede gitu. Baik. Ini seluruhnya seperti ini, karyawan dan lain sebagainya. Ada petugas piket-piket tertentu nggak sih, atau memang 24 jam standby gitu ya untuk memberikan informasi atau seperti apa? Kalau untuk trik-trik itu, untuk trik-trik penggunaan itu yang lebih paham beliau yang baru datang. Pak Eko Arianto kebetulan salah satu pengurus rapinya. Monggo langsung nanti pertanyakan sendiri. Nanti kupas. Nanti kita ngobrol-ngobrol ke sana. Kebetulan ini Pak Mas Peceng ini dari SRC-nya. Ya. SRC-nya sudah menyampaikan bahwasanya SRC adalah suatu komunitas radio HT semacam ini yang merupakan simpatisan dari RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia. Ya. Kegiatan-kegiatannya sangat positif untuk membantu memberikan informasi walaupun tidak ada kewenangan untuk bertindak. Tapi dengan informasi itu sudah sangat
sangat bagus sekali ya. Nah, kebetulan di sini ada Pak Polisi. Ada kerjasama sama Pak Polisi, Pak? Kalau memberikan Untuk informasi-informasi. kerjasama kami percayakan kepada pengurus Rapi. Oh, di Jadi kami Rapinya. mengikut di belakangnya sesuai dengan semboyan kami atau Simpatisan Rapi tadi itu. kepersetujuan kami. Kami hanya mengikuti apa yang ada di ARD sesuai dengan petunjuk dari pengurus Rapi. Selebihnya itu apakah Rapi ada kerjasama dengan kepolisian atau apapun, kita ngikut. Oh gitu. Baik. Sobat Inspiratif, kita sudah ngobrol panjang lebar, tinggi, tebal ya dengan Mas Meceng dari SRC. Kebetulan di sini ada Pak Polisi ya. Kebetulan ada Pak Polisi. Mungkin nanti akan kita bincang satu atau dua pertanyaan sama Pak Polisi yang kebetulan hadir di sini terkait ada enggak sih sumbangsih atau informasi yang didapatkan dari SRC ini, komunitas ini, membantu enggak seperti itu. Kita langsung ke Pak Polisinya. Kebetulan beliaunya lagi tugas ke sini, mungkin lagi patroli. Oke, kita lanjut ke sana. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita. Kebetulan saat ini ada salah seorang polisi yang tugas di Polres Kutai Timur. Kebetulan lagi patroli sambang di komunitas SRC ini. Kita langsung tanya-tanya aja kepada beliau bagaimana sih keunggulannya atau apa yang didapatkan dari komunitas itu. Katanya tadi dari pihak SRC sering memberikan informasi, betul nggak sih? Jangan-jangan hoak, ya kan? Kita langsung ke bapaknya. Selamat siang Pak Kusdianto. Selamat siang. Salam sehat. Salam. Kebetulan patroli ke sini Pak Kus. Iya, tadi kebetulan pas lewat sini ada Ngumpul-ngumpul gitu ya. seperti itu saya Berikan berikan himbauan himbauan masalah prokes COVID Protokol ini kesehatan. biar memutus rantai itu. Kemudian saya mampir ngobrol-ngobrol ya sambil ngopi. Oh gitu ya. Itu protokol kesehatan tetap ya dilaksanakan. Terkait sama SRC ini dari pihak Bapak, kadang-kadang mungkin adakah informasi yang didapat misalnya kayak Bapak di Polantas ya? Iya. Nah, terkait sama mungkin kecelakaan. Nah, biasanya di radio Bapak itu ada nggak informasi yang masuk seperti itu dari teman-teman Rapi atau SRC ini? Oke. Jadi untuk organisasi SRC ini sangat membantu dari pihak kepolisian karena setiap ada kejadian, contohnya orang tenggelam, kecelakaan seperti itu di jalan maupun di mana mungkin kebakaran hutan. Jadi pihak dari RC ini cepat memberi informasi pada kami. Jadi dengan ada informasi itu kami cepat ke TKP yang dimaksudkan seperti itu. Betul. Baik. Terus sudah sering ya seperti itu Pak Kusdianto ya. Terkait sama kegiatan-kegiatan mereka yang kegiatannya sosial, menurut Pak Kusdianto bagaimana sih? Apakah perlu dikembangkan? Ini dengar-dengar tadi kan sampai ke wilayah-wilayah sana, kecamatan yang jauh-jauh ya. Menurut Bapak bagaimana dari pihak kepolisiannya? Untuk dari pihak kami jelas membantu dan mendukung untuk perkembangan SRC ini. Ya semoga dengan adanya waktu berjalan semakin berkembang dan alat-alat pun tercanggih. Jadi biar di mana di pelosok pun di mana bisa memberi info pada kami. Jadi kami cepat ke TKP apa yang dilakukan di sana nantinya. Baik, terima kasih informasinya Pak Kusdianto. Terima kasih. Salam sehat. Selamat sehat. Ya, oke. Baik, demikian perbincangan dengan Bapak Polisi, salah seorang petugas yang kebetulan patroli ke sini lewat, kemudian ada orang yang ngumpul-ngumpul, mungkin ada ya sedikit meeting dari teman-teman SRC atau Rapi. Kebetulan beliau ke sini untuk memberikan penyuluhan atau himbauan agar tetap mematuhi protokol kesehatan dikarenakan COVID-19 ini masih di sekitar kita. Kita harus waspada, gunakan masker, jaga jarak, jauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat agar tidak tertular virus COVID-19. Ada satu lagi, wah, sosok petinggi atau yang dikatakan tadi Rapi, pengurus Rapi. Rapi itu Radio Antar Penduduk Indonesia, bukan Rapi bajunya dan lain sebagainya. Rupanya itu hanya singkatan saja. Kita ngobrol-ngobrol lagi, satu lagi, mudah-mudahan kita bisa mengulik apa yang ada di Rapi itu sendiri. Kita langsung ke TKP. Baik,
Sesaat lagi kita akan berbincang dengan pengurus RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia. Bagaimana sih organisasi RAPI itu sendiri, kemudian apa kegiatannya. Kebetulan beliaunya juga main ke sini. Rupanya antara SRC dan RAPI itu ibarat kakak adik atau anak sama orang tuanya. Bimbingannya seperti apa, teknisnya, kemudian sejauh mana sih RAPI ini, kita langsung ke beliaunya. Kebetulan saya belum kenal juga ini. Oke, lanjut. Selamat siang Bapak. Dengan Pak siapa? Dengan Bapak Eko. Eko. Iya. Oh, orang Jawa pasti. Iya, betul. Orang Jawa. Eko. Kalau orang lain bukan Eko biasanya. Karena identitasnya sama O ya. Jabatan di RAPI apa Pak? Wakil Ketua Lokal. Wakil Ketua Lokal. Yang untuk lokalnya wilayah 06 Kutai Timur. Wakil Ketuanya. Wakil Ketua Lokal. Emang ada wakil ketua yang interlokal gitu ya? Yang untuk wilayah ada sendiri, yang untuk lokal ada sendiri. Gitu. Dari RAPI itu ya? Iya, dari RAPI. Tadi saya sudah komunikasi atau berbincang dengan Mas Penceng ya, Mas Penceng. Iya. Ternyata SRC ini adalah simpatisan dari RAPI ya. Iya, betul. Ya, itu gimana itu teknisnya itu antara RAPI, SRC? Kalau untuk SRC itu nanti kan simpatisannya RAPI, jadi sangat berguna untuk RAPI-nya sendiri. Jadi awal mulanya kita masuk ke RAPI harus melalui bimbingan organisasi yang namanya SRC ini. Nah, begitu simpatisan RAPI dulu, jadi belajar untuk berkomunikasi. Nah, seperti itu. Oke. Untuk RAPI sendiri, Kutai Timur itu sudah berdiri sejak tahun berapa? Sudah lama ya? Ya sudah lama. Sudah lama ya. Bulan berapa? 4. Oh, 94. Tahun 94 untuk lama RAPI-nya. ya. Gitu. Sudah lama ya. Tentunya sudah banyak kegiatan-kegiatan dilakukan sama teman-teman RAPI itu sendiri ya. Tadi informasinya membantu pihak keamanan, terus mungkin ada event-event tertentu yang mungkin bisa memberikan informasi, misalnya ada suatu kejadian atau apa gitu ya. Ngomong-ngomong masalah ini, organisasi ini untuk masalah apa ya? Mohon maaf ya sedikit dalam tanda kutip. Ini kan kayak semacam komunitas penghobi radio. Iya, betul. Terus masalah ini supaya organisasi bisa berjalan itu pendanaannya bagaimana sih? Ya untuk RAPI sendiri pendanaannya ini ada namanya koin berjalan. Koin Ya, berjalan. koin berjalan itu nanti setiap rumah anggota kita datangin gitu. Oh, jadi pendanaan itu dari seluruh anggota itu Ya, sendiri betul, ya? ya. Saya kira termasuk PNS begitu enggak ya? Ya, enggak. Karena kita masuknya ke relawan. Relawan. Relawan untuk bantuan komunikasinya. Itu untuk membantu aparat kepolisian dari TNI, Polri gitu. Walaupun tidak digaji sudah berjalan mulai tahun 94 ya. Ini sangat luar biasa. Mungkin terkait sama harta mungkin nggak dapat, tapi pahalanya banyak gitu. Iya. Gitu. Kita ngambilnya nanti poinnya poin lain nanti ya. Iya, Gitu. Kita nabung dulu di sini, nanti ke depannya seperti itu. Iya. Adakah sih perhatian mungkin dari pemerintah atau dari apa ya, perusahaan yang mungkin ingin membantu supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, atau hanya murni dari anggota itu sendiri? Mungkin kan minim. Sementara untuk wilayah 06 ini murni dari anggotanya sendiri sementara. Jadi kita memang benar-benar fokus ke pemerintahan, membantu untuk Membantu kesana. ya. Iya sih, ini sangat bagus ya, walaupun ibaratnya kegiatan ini sudah berjalan tahun 94 sampai sekarang tanpa ada bantuan dari pemerintah, ini masih berjalan. Ini mungkin menjadi inspirasi atau juga sedikit sentuhan buat pemerintah atau seperti apa. Ayo mungkin kita dukung kegiatan ini, mungkin tidak hanya dalam bentuk materi kalau emang ada. Kalau nggak ada ya mungkin sarana prasarana supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, mungkin dengan apa ya, HT yang lebih canggih, jangkauannya lebih luas, kan gitu ya. Mungkin dengan prasarana yang ada dibantu, ini sudah sangat membantu mungkin dari RAPI atau SRC sendiri, kan gitu. Walaupun misalnya tidak digaji ya. Iya, betul. Karena sifatnya kemanusiaan. Iya, kita
ke sana, ke relawannya untuk membantu pemerintah Kutai Timur. Benar. Ini mulai tahun 94 atau tahun berapa? Ada enggak sih suka dukanya ya? Suka dukanya menjadi ini komunitas Rapi itu sendiri. Kira-kira ada enggak? Ya ada suka dukanya. Sukanya itu pada saat Sukanya itu bertemu dengan teman-teman, banyak temennya. temennya. Ya. Kalau dukanya itu ya pasti kehujanan pas kita bantuan komunikasi. Nah, waktu itu kondisi hujan. Nah, itu suka dukanya di situ. Iya. Apalagi siang belum makan. Nah, itu. Ya. Ya seperti itu. Satu lagi. Selama di Rapi ini ada enggak kesan ya? Misalnya saya memberikan informasi terkait, katanya dulu kan pernah ada kayak semacam orang dimakan buaya lah, apalah. Ada enggak kesan tersendiri itu yang buat menjadi seorang Rapi atau komunitas Rapi ini menjadi bangga atau menjadi terpesona gitu ya? Iya. Ya, ada enggak pengalaman itu? Ya ada gitu. Pas waktu bantuin kayak malam takbiran gitu, bantuin Bapak polisi di jalan, ya membuka tutup portal, dan kesan-kesannya ya bangga gitu. Bangga ya. Bangga gitu. Jadi bantuin di jalan untuk mengatur lalu lintas. Seperti itu. Kalau ke kebencanaannya belum ada belum mengarah ke sana. Terkait sekarang kan lagi ini COVID nih Pak, COVID. Bagaimana untuk kegiatan dari Rapi atau SRC ini? Apakah ada kendala atau enggak? Saya kira sih untuk jaga jarak sih udah jaga jarak ya, jauh-jauhan gini ya. Iya, betul. Nah, terus ini lagi pada ngumpul-ngumpul seperti ini lagi arisan atau memang pertemuan setiap minggu? Ini ya sebetulnya tidak sengaja juga kita ngumpul-ngumpul begini. Pokoknya ada ruang. Ya ngumpul, tapi untuk protokol kesehatan tetap kita jalani karena anjuran pemerintah. Benar. Tetap pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Benar. Nanti mungkin bisa disampaikan sama anggota dan keluarganya. Ya ibarat di Kutai Timur ini kan tidak luput juga dari COVID ya. Iya. Ya saling mengasih tahu atau saling berikan informasi. Tolong jaga kesehatan. Soalnya kalau seandainya terjadi gejala COVID ini kan harus ditangani yang sangat cepat. Iya, dan gitu ya. Takutnya nanti nular ke keluarga yang lain atau ke komunitas ini, wah malah repot urusannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Eko. Iya, terima kasih atas informasi yang diberikannya, menjadi inspirasi buat sobat inspiratif untuk ke depan lebih baik. Kalau memang mau ikut gabung, terbuka ya pintu dan jendela ya? Iya, terbuka. Termasuk saya mungkin boleh? Boleh, Ya? Pak. Syaratnya harus punya ini. Iya, ada radionya. Nah, ini harus cari dulu ini. Nanti pinjam radionya Pak Polisi. Oh, siap. Iya, gitu. Baik sobat inspiratif, demikian tadi perbincangan dari rekan atau teman kita dari SRC Sangatta. Apa tadi? Lupa saya. Ya. Wilayah 04. Oh, Kutai Timur. simpatisan Rapi ya. Itu kemudian kita sudah berbincang dengan Bapak Eko ya, dari Rapinya itu sendiri. Rupanya banyak kegiatan positif yang dilaksanakan di sana. Walaupun mulai tahun 94 tidak digaji, ya dia sifatnya sosial ya, mudah-mudahan beliau tetap sehat karena pahalanya nanti banyak. Nanti kalau banyak bagi-bagi Pak. Ya, Iya. Baik, itu mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita agar kita bisa berbuat kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur untuk membuat Kabupaten Kutai Timur menjadi aman, tertib ya gitu ya. Kalau situasi aman itu segala sesuatu bisa berjalan dengan baik, insya Allah ya. Tetap jaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Jika perlu juga menjauhi kerumunan. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan dijauhkan dari virus COVID-19. Like dan subscribe channel ini untuk menjadi inspirasi buat Anda semua. Terima kasih dan sampai jumpa.